Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita masuk pada al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. I'tibaruhum mukhalafatu walil amri fadilatun wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhillatun wa mahanatun. Ungkapan mereka bahwa menyelisih waliul amri, menyelisih penguasa yang mengendalikan urusan muslimin, itu fadilah, adalah keutamaan. Adapun mentaati waliul amri, tunduk dan patuh kepada waliul amri, adalah kehinaan dan kerendahan. Ini adalah perkara jahiliyah yang sangat tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Ada prinsip yang sangat penting dalam agama kita, dalam rangka untuk masalah dunia dan akhirat, masalah dunia dan agama, yaitu at-ta'atu li walil amri, ketaatan kepada waliul amri. Ini prinsip yang sangat besar. Waliul amr ada dua. Waliul amr yang saleh dan waliul amr yang fasik. Dua-duanya, baik waliul amr itu saleh atau waliul amr itu fasik, kedua-duanya memiliki hak untuk kita taati. Sehingga ketaatan itu bukan kepada waliul amr yang saleh saja, tapi termasuk pada waliul amr walaupun dia fasik. Yang dimaksudkan bukan mentaati semua kefasikan atau mentaati walaupun dalam perkara maksiat-maksiat. Adapun kaidahnya adalah la ta'ata fi innama ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li maksiatillah atau li maksiatil khaliq. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dan tidak ada ketaatan dalam perkara yang mungkar, dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kefasikan waliul amr yang tentu tidak semua perintahnya kau adalah fasik pribadinya. Akan tapi waliul amr memiliki perintah-perintah yang banyak, yang terkadang perintahnya mencocoki agama, terkadang perintahnya tidak mencocoki agama. Adapun perintahnya yang mencocoki agama wajib kita taati, atau yang tidak menyelisih agama wajib kita taati. Adapun yang menyelisih agama dan merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib kita tidak mentaati. Akan tapi bukan berarti kemudian kita menentang waliul amr. Itu mengadakan penentangan, khuruj, keluar, melakukan pemberontakan, agitasi, mengungkap aib penguasa. Ini akan menimbulkan madarat yang sangat besar. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah, di antara prinsip ahlul bid'ah, dia menentang penguasa dengan alasan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Apabila dia melihat ada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, lalu tanpa melihat pertimbangan masalih dan mafasid, tanpa melihat pertimbangan maslahat dan mafsadat, kebaikan-kebaikan akan muncul atau madaratnya akan muncul, maka dia melakukan pemberontakan kepada penguasa dalam rangka untuk yaitu atau dengan alasan menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Para pemirsa rahmati Allah taala, sepanjang sejarah, kita mendapatkan contoh-contoh
ada ulama, ada penguasa yang saleh seperti Khulafaur Rasyidin, Khalifah yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Semuanya termasuk diantara Amirul Mukminin, Khalifah yang saleh. Ada penguasa-penguasa yang jahat. Contoh diantaranya Hajjaj bin Yusuf, yang terkenal kejahatannya. Sehingga di zaman itu ada orang mereka muak dengan perilaku Hajjaj bin Yusuf. Dan mereka ingin memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Perhatikan nasihat terbaik seorang saleh, seorang ulama, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Di antaranya perkataan beliau, seandainya keberadaan Hajjaj bin Yusuf itu adalah hukuman, uqubah dari Allah Ta'ala, hendaknya orang menghadapi uqubah Allah, hukuman Allah dengan tadarru, dengan bersimpuh kembali kepada Allah, tadarru, bersimpuh, menghinakan diri, merendahkan diri. Adapun seandainya keberadaan Hajjaj bin Yusuf merupakan musibah, maka kewajiban orang terkena ujian yang sedang mendapatkan musibah ujian adalah dia bersabar sampai Allah berikan jalan keluar. Di antara perbuatan-perbuatan jahiliyah yang bertentangan dengan prinsip Islam adalah dia menentang penguasa, menyelisih penguasa, memusuhi penguasa, menggerakkan kebencian kepada penguasa sebagai kejantanan, sebagai keutamaan, sebagai bentuk ketokohan. Ini seperti yang kita lihat di zaman kita. Adapun tidak menyelisih penguasa dan tidak menentang penguasa, itu dianggap sikap perempuan, sikap tidak jantan, sikap pengecut, dan dilontarkan berbagai macam caci makian bahkan kepada para ulama. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah. Maka beliau mengatakan, inna mukhalafata walil amri wa adamal inqiyadi lahu fadilah wa sam'a wa ta'ah lahu dhullun wa mahanatun. Beliau mengatakan di antara perkara jahiliyah adalah menyelisih walil amr, menyelisih penguasa dan tidak mentaatinya, itu fadilah, keutamaan, sikap jantan, sikap hebat, sikap luar biasa, jempol, tokoh, pahlawan. Adapun wasam'a wa ta'ah lahu dhullun wa mahanatun, mendengar dan taat kepada penguasa adalah kehinaan dan kerendahan. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisam'i wa ta'ah lahum wa nasihah. Maka Nabi datang dengan membawa prinsip menyelisih perkara jahiliyah tersebut, yaitu dengan memerintahkan mendengar dan taat kepada penguasa dan memberikan nasihat, bersikap tulus, yakni apabila dia melihat ada hal-hal yang keliru dalam kepada penguasa, dia nasihati 4 mata. Dia nasihati dengan menyendiri. Dia sampaikan nasihat-nasihat untuk meluruskan penguasa, bukan di depan publik, bukan di depan massa, sehingga akan menambah berangnya penguasa, marahnya penguasa, dan menimbulkan mafasid, menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Wa ghallada fi dzalika, dan Nabi sangat keras memperingatkan perbuatan ini menentang penguasa tersebut, dan beliau pun sering mengulang-ulang nasihat tersebut. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian tentang 3 hal. Yang pertama, anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Yang kedua, wa ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tatafarraqu. Yang ketiga, wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian tentang 3 hal. 1, kalian menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali.
Ini prinsip yang terbesar dan beliau jadikan masalah jahiliyah yang pertama adalah menyekutukan Allah Ta'ala. Prinsip yang kedua yang Allah ridha, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Dan hendaknya kalian memberikan nasihat kepada waliul amr, mentaatinya, tidak menyelisihinya. Bila ada kesalahan, nasihati dengan empat mata, jangan disebar di publik, di hadapan banyak manusia. Ini prinsip yang diajarkan oleh Islam dalam menasihati penguasa. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Kata Nabi di antaranya, yaitu li ammatihim, li a'immatil muslimin wa ammatihim, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk awamnya muslimin. Nasihat artinya bersikap lembut, bersikap bening, bersikap jernih, yaitu artinya memberikan hak-hak mereka, menunaikan kewajiban kita, tidak membuat keruh. Nasihat adalah iradatul khair lil mansu, menginginkan kebaikan untuk yang kita nasihati. Penguasa kita nasihati, apabila salah, sampaikan nasihat, jelaskan kebenaran, jelaskan kesalahan, tunjukkan di mana letak kesalahannya, dan jadikan nasihat Anda empat mata. Itu yang diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Diambil nasihatnya, alhamdulillah. Tidak diambil nasihatnya, bersabar dan terus menasihati. Ini prinsip dalam agama kita. Adapun ahlul jahiliyah, mereka yang mereka banggakan adalah menentang penguasa kejantanan. Sehingga simbol kehebatan mereka, kalau mereka ditangkap, mereka dipenjara, walaupun alasannya itu sungguhnya adalah ini mereka ditangkap karena mereka melakukan kebatilan, bukan karena di atas kebenaran. Memang tidak setiap yang ditangkap penguasa adalah mereka orang buruk. Banyak orang soleh ditangkap penguasa, tapi seandainya mereka ditangkap karena menyelisih syariat Islam, menyelisih prinsip-prinsip Islam, itu merupakan keburukan. Kata Syekhul Islam, orang yang mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa, la yuqimud dina wala dunya. Mereka berakhir dengan tidak bisa menegakkan agama maupun dunia mereka. Dan itu sejarah yang telah berbicara. Sehingga ini merupakan prinsip agung, prinsip yang sangat besar dalam agama kita. Maka sesungguhnya muamalah dengan puasa termasuk di antara pembeda antara manhaj Ahlussunnah dengan manhaj Ahlul Bidah. Letaknya di antara di sini, di antara poinnya di sini. Bagaimana sikap mereka dengan penguasa, maka di sini titik, yaitu perbedaan Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Semoga Allah menjadikan kita di antara orang yang faham tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah yang sangat agung, yang akan mengantarkan masalah dunia dan akhirat dengan kaidah-kaidah besar yang diajarkan di dalam agama. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.